Edukasi 10 tentang kesakitan pada anak. Tadi sudah kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng tentang diare dan cara pencegahannya. Kita lanjut masuk ke kecacingan dan malaria. Tadi sudah sempat kita tanya jawab sedikit tentang kecacingan dan malaria. Apakah anak ibu pernah menderita penyakit kecacingan? Terus tadi ada yang menjawab ada. Terus berbahaya apa enggak? Kita bahas bareng-bareng setelah kita baca lebih dulu di flipchart 3.2 dan 3.3 tentang kecacingan dan malaria. Bisa saya dibantu untuk membacakan? Ibu Budi, monggo. Di flipchart 3.2 lebih dulu. Mengenal kecacingan dan pencegahannya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jenis-jenis cacing, ada cacing gelang, Ascaris lumbricoides, panjangnya 10-35 cm, bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Terus ada cacing cambuk, Trichuris tricolura, panjang 4-5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Terus yang ketiga ada cacing tambang, Ancylostoma duodenale alternator americanus, panjangnya 0,8 sampai 1 cm, bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB dan BAK menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Bu Budi telah membacakan flipchart 3.2. Jadi itu ya Bu tentang kecacingan. Kecacingan itu adanya cacing parasit di dalam tubuh kita. Kenapa disebut parasit? Karena dia menyerap zat-zat makanan yang harusnya bermanfaat bagi tubuh kita tapi diserap oleh cacing. Makanya ketika ada anak yang menderita kecacingan biasanya ditandai dengan tubuhnya yang kurus. Karena zat-zat penting seperti makanan dan zat penting lainnya itu bukannya diserap oleh tubuhnya, tetapi malah diserap oleh cacing. Makanya tubuhnya menjadi kurus. Terus cacing itu ada 3 Bu. Cacing gelang, cacing tambuk, dan cacing tambang. Ini biasanya dia berada di tempat-tempat yang kotor. Makanya itu pencegahannya kita harus selalu cuci tangan pakai sabun. Ketika apa Bu? Ketika mau makan, selesai makan, ketika mau buang air besar, ketika selesai buang air besar, Terus yang kedua, menggunakan jamban sehat. Jadi ibu-ibu yang belum punya jamban, diusahakan di rumahnya sekarang dibangun jamban Bu. Jika masih belum ada jamban, menabung sedikit demi sedikit agar di rumahnya sudah ada jamban pribadi, jamban sehat. Jangan lagi membuang air besar sembarangan seperti di sawah, seperti di sungai, diusahakan semuanya sudah harus mempunyai jamban sehat. Terus yang ketiga, menggunakan alas kaki jika keluar rumah. Nah ini Bu, salah satu cacingnya itu ada cacing tambang. Kenapa dia disebut cacing tambang? Karena dia bisa menembus kulit. Biasanya dia menembus kulit kaki. Biasanya kalau cacing tambang itu kelihatan di kulit itu ada kelihatan cacingnya. Jadi itu penting untuk menggunakan alas kaki. Nah ini tadi bersihkan bak penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Intinya kita harus selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya kita ulas sedikit tentang malaria. Karena memang malaria itu biasanya ada di tempat-tempat daerah-daerah yang endemik, yaitu seperti Papua, mana lagi Bu? Maluku, NTT, terus bagian di Kalimantan. Jadi mungkin di sini sekitar sini tidak ada yang pernah kena penyakit malaria. Terus ada yang membantu saya membaca 3.3 ya Ibu ya, yuk monggo. Nah itu sedikit tentang malaria Bu. Jadi malaria itu disebabkan oleh nyamuk. Nyamuknya namanya Anopheles. Nah cara pencegahannya misalnya jenengan saat tidur pakai kelambu, berinsektisida, mencegah agar nyamuk tidak masuk dan menggigit tubuh kita saat kita tidur. Terus lanjutnya apalagi Bu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan jika di luar? Kan nggak mungkin kita pakai kelambu toh. Ketika di luar pakai lengan panjang, celana panjang untuk menghindari kita dari gigitan nyamuk. Selain itu di rumah bisa dipasangi jaring-jaring, diventilasi dipasangi jaring-jaring anti nyamuk. Terus
Jika ada gejala seperti demam tinggi 2 hari tidak turun, terus ada bintik-bintik merah, terus ada pendarahan di hidung atau BAB-nya berwarna hitam, segera Bu lakukan pemeriksaan di pusat kesehatan terdekat. Karena kalau misalnya malaria tidak segera ditangani itu akan berbahaya. Selanjutnya nanti kita akan putarkan video, kita akan lihat bareng-bareng ya Bu sedikit tentang kecacingan dan malaria. Tentang kecacingan dan malaria. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah gigitnya nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Cukup nggih. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut tadi Bu? Jadi tadi itu tentang cara pencegahan kecacingan dan malaria. Kalau kecacingan, cara mencegahnya gimana Bu? Selain yang ada di sini, tadi yang ada di video. Yang pertama, jangan BAB di kebun atau sawah. Tadi sudah saya sampaikan ya, jenengan harus semua punya jamban sehat di rumah masing-masing. Kedua, memakai alas kaki ketika keluar rumah. Ketiga, selalu cuci tangan pakai sabun. Keempat, rajin memeriksakan diri secara rutin di puskesmas dan meminum obat cacing. Terus kelima, biasakan pola hidup sehat. Kalau misalnya malaria, sama tadi sudah saya bahas sedikit dan dilengkapi di video. Yang pertama, menggunakan kelambu berinsektisida. Yang kedua, menggunakan celana panjang dan lengan panjang ketika keluar rumah. Ketiga, menggunakan obat anti nyamuk. Yang keempat, memasang kasa anti nyamuk di rumah. Nah, nanti dipraktekkan Bu. Jagalah pola hidup sehat agar anak kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti tadi. Yang pertama ada diare, yang kedua ada kecacingan, terus yang ini ada malaria. Nanti dipraktekkan di rumah. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan, pola hidup sehat, selalu cuci tangan pakai sabun setiap keluar rumah. Habis dari keluar rumah, mau makan, mau minum, mau BAB, selesai BAB, selalu cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Bagaimana cara memanfaatkan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya.